Salam hormat kepada tutor kita Ibu Sri Hidayati MPD dengan mata kuliah Pancasila kode MKWN 4110. Dan halo juga untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi lainnya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang proses kelahiran Pancasila melalui sidang BPUPKI serta maknanya bagi generasi muda saat ini. Pada tahun 1945, ketika Jepang mulai kalah dalam Perang Dunia II, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah awal dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, tujuan utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara dan bentuk Indonesia merdeka. Dalam sidang pertama BPUPKI, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa mulai mengemukakan gagasannya tentang dasar negara. Tiga tokoh utama yang menyampaikan gagasannya adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka masing-masing mengusulkan 5 dasar negara yang menunjukkan bahwa sejak awal bangsa Indonesia sudah memiliki nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya, agama, dan pengalaman sejarah bangsa sendiri. Puncak dari sidang ini terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 saat Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan. Ia juga memperkenalkan istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca artinya 5, Sila artinya prinsip, hasil pemikiran mendalam yang menggambarkan jati diri bangsa Indonesia. Setelah sidang BPUPKI pertama, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Namun dalam prosesnya terjadi perbedaan pendapat, terutama terkait sila pertama. Dan akhirnya pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI dilakukanlah perubahan menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan persatuan nasional dibanding kepentingan golongan. Dari sejarah ini ada pelajaran penting bagi kita sebagai generasi muda, yaitu pertama, nilai persatuan. Para tokoh rela mengalah demi keutuhan bangsa. Kedua, musyawarah dan demokrasi. Setiap keputusan akan diambil melalui diskusi, bukan paksaan. Tiga, toleransi dan menghargai perbedaan. Indonesia dibangun di atas keberagaman, bukan keseragaman. Di era sekarang, nilai-nilai ini sangat relevan, terutama dalam menghadapi perbedaan pendapat di sosial media, konflik antar kelompok, tantangan globalisasi. Jadi, Pancasila bukan hanya hasil sejarah, tetapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi juga mengamalkan nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.